Ya, baik. Untuk membuat halaman tambah datanya, pertama kita akan menambahkan satu buah link, ya satu buah link di dalam uh, ini halaman tampil datanya. Nah, di sini nanti kita akan tambahkan linknya. Di sini nggak ada ya dari yang saya copy. Oke, kita buka berarti halaman pelanggannya. Ini dia. Ini saya hapus dulu. Oke, nah kita akan tambahkan nanti satu buah link di sini. Kalau diklik linknya, dia akan menuju ke halaman tambah data pelanggannya. Nah, untuk menambahkan linknya, kita berarti ini di bagian ini berada di bagian panel heading. Ya, di sebelah kiri ada tulisan data pelanggan dan kita akan tempatkan di bagian kanan, ujung kanan. Ya. Nah, berarti di sini bagian panel heading. Ya, ini yang tulisan data pelanggan tadi. Nah, selanjutnya adalah kita akan tambahkan ya satu buah div. Kemudian divnya ini saya akan buat dengan kelas full right. Nanti dia akan ditempatkan di bagian sebelah kanan. Nah, kemudian di dalamnya akan saya tambahkan satu buah link, yaitu tab A. Oke, saya pindahkan penutupnya ke bawah. Di mana tab A-nya ini nanti akan kita buat, dia akan menuju ke dalam halaman tambah data. Berarti kita bisa buat tanda tanya pagi sama dengan pelanggan, berarti dia akan ke halaman pelanggan, dan ACT sama dengan, nah kita lihat kemarin kalau dibuat itu, nah ini dia akan masuk ke dalam bagian case tambah. Jadi kita berikan di sini adalah, saya copy aja tambahnya ini, berarti masuk ACT sama dengan tambah. Nah, seperti itu. Kalau diklik linknya ini kalau diklik dia akan menuju ke halaman pelanggan dan ACT sama dengan tambah. Oke, ACT ini merupakan variabel yang menentukan bagian mana yang akan ditampilkan. Ya, kemarin kalau kalian praktekkan itu kita membagi menjadi 4 bagian. Ya, bagian default ini pertama default untuk bagian menampilkan datanya. Jadi kalau diklik menu data pelanggan, dia akan menampilkan bagian default, yaitu tampil data pelanggan. Nah, kalau nanti ada ACT, ACT-nya bernilai tambah, contoh yang seperti ini, ACT sama dengan tambah, maka dia akan menuju ke bagian case tambah. Begitu juga nanti ubah, apabila nanti ACT-nya bernilai ubah, maka dia akan membuka bagian dari case ubah. Nah, kalau nanti ACT-nya bernilai hapus, dia akan membuka atau menjalankan bagian dari case hapus. Nah, kemudian setelah itu kita buat linknya ini dalam bentuk button, ya, kelas BTN, kemudian ya mungkin ukurannya saya ambil yang SM small, lalu warnanya BTN primary. Jadi kalau mau warna yang lain ya silahkan gitu ya. Nah, kemudian di dalam linknya saya buat span ini untuk icon. Saya akan gunakan icon aja di sini. Span dengan kelas di kelas clip icon, saya copy itu dari sini. Buka aja kalau mau lihat apanya ya, offline, icon-iconnya.
icon ada di komponen. Ini icon. Nah, misalkan di sini saya mau menggunakan icon tanda tambah nih, plus seperti ini ya. Berarti saya copy aja. Saya copy, klik icon kelasnya, kemudian saya tambahkan di sini. Itu dia. Nah, jadi isi di dalam span ini adalah nanti akan ada sebuah tombol. Lalu di dalam tombolnya nanti akan ada sebuah apa namanya icon tanda tambahnya, icon plus. Seperti itu. Nah, misalnya saya simpan Ctrl S, kemudian saya reload nih halamannya. Kita coba lihat tampil nggak dia. Nah, ini dia jadinya seperti ini. Ya, ini yang barusan dibuat sebuah link, ya sebuah link dalam bentuk tombol, ya, sebuah link A, gitu ya. Kemudian dalam bentuk tombol btn primary warnanya, kemudian jadi satu warna dengan yang ada di sini primary. Lalu di dalamnya ada simbol plus, yaitu saya menggunakan ini span build icon icon plus. Ya, bisa dilihat di dalam bootstrap-nya tadi. Kalau ingin melihat versi yang lebih yang icon-icon yang lainnya itu ya, atau ingin menggunakan simbol-simbol yang lainnya ya, tinggal tambahkan kelas, kemudian ya copy aja nama dari icon. Nah, kemudian selanjutnya adalah saya akan uji arah dari linknya ini, apakah dia akan menuju ke AJT tambah di sini ya. Nah, saya akan tambahkan di bagian tambah ini ya script sederhana, misalnya itu ini halaman tambah data pelanggan. Oke. Kalau nanti diklik linknya tadi dan kalau muncul tulisan ini, maka kita sudah berhasil menuju ke bagian case tambah ini. Oke. Baik, saya save, saya simpan dulu. Saya coba reload halamannya, kemudian saya klik nih link tambahnya. Jadi saya klik yang ini. Nah, muncullah halaman baru dan tulisannya ini. Ini halaman tambah data pelanggan. Nah, berarti sudah berhasil dia menuju ke bagian case tambahnya. Nah, baru saya hapus. Kita desain pertama adalah form tambah datanya. Ya, di mana desain formnya itu kurang lebih nanti seperti ini. Ya, sama seperti tampil data, kita buat dalam sebuah panel, dan di dalam panelnya nanti kita buat form. Jadi yang pertama di sini tahapannya adalah mendesain panelnya, form tambah data pelanggan. Dan saya copy aja di sini biar cepat. Saya copy isi dari bagian default, ya mulai dari penutup PHP ini, ya dimulai dari penutup PHP karena ada bentrok antara bahasa HTML dengan bahasa PHP. Jadi saya tutup dulu bahasa PHP-nya, kemudian saya buka kembali. Nah, saya copy nih sampai di pembuka PHP di bagian default-nya ini. Ya, kemudian saya paste di bagian case tambah. Ini saya paste. Selesai. Nah, ini untuk mempercepat ya. Jadi saya mau ambil desainnya aja. Dan di bagian panel body ini saya hapus. Di bagian panel body saya hapus. Nah, setelah saya hapus di bagian panel body ini, kemudian saya ganti nih. Saya tambahkan di sini tulisan tambah di atas bagian panel heading, jadinya tambah data pelanggan. Lalu di sini bagian link di ujungnya saya akan ganti, dia akan menuju ke halaman pelanggan. Kemudian di sini btn primary ikonnya saya akan ganti menjadi simbol kembali. Nah, seperti ini. Berarti nanti kalau diklik dia akan kembali ke halaman pelanggan. Misalnya nama ikonnya adalah misalnya ini backward.
Ya, misalnya kalian mau simbol atau icon yang lain nanti ya silakan. Ya. Berarti saya tambahkan di sini plusnya saya ganti menjadi backward. Oke, saya simpan. Kemudian saya coba lihat. Oke, nah muncul panelnya tambah data pelanggan dan ada icon di ujungnya. Kalau kita klik, dia kembali ke halaman pelanggannya, yaitu tampil datanya. Dan kalau diklik plusnya, dia masuk ke form tambah data. Nah, berarti selesai linknya nih. Selanjutnya saya akan bahas mengenai pembuatan formnya. Ya, di bagian panel body kita tambahkan tab form. Dan kita akan menutupnya. Kemudian form di dalam form ini yang perlu kita tambahkan adalah ada beberapa atribut. Pertama misalnya action-nya. Di sini ya, ada action, kemudian ada method. Gitu ya. Itu dua atribut yang paling penting. Kalau name itu ya nggak kita buat pun nggak apa-apa, karena di sini kita nggak gunakan. Action misalnya saya akan buatnya dalam halaman yang sama untuk perintah tambahnya nanti. Metodenya yang saya gunakan adalah post. Gitu ya. Dan saya menggunakan bantuan tabel agar desainnya itu nanti rapi. Seperti yang bisa dilihat di modulnya ini. Nah, ini ada bagian kiri, ada bagian kanan. Jadi saya gunakan bantuan tabel, di dalamnya ada dua kolom. Kolom kiri untuk tulisan dari atributnya, bagian kanan untuk text box-nya atau text field-nya. Nah, selanjutnya adalah di dalam tabel ini kita menggunakan kelas, yaitu kelas tabel border. Jadi saya akan garis-garisi atau kotak-kotak. Tambahkan kelas dengan kelas tabel, lalu tabel border. Nah, yang pertama adalah kita akan gunakan tabel row untuk membuat baris, dan di dalam tabel row yang pertama ada kita gunakan TD. Tabel data yang pertama berarti ada dua ya, kan ada dua kolom, TD1, TD2. Nah, TD1 ini berisikan tulisan ID pelanggan. Kemudian TD2-nya berisikan sebuah inputan, kita ketik aja input. Kita ketikkan input, kemudian di dalam input ini ada beberapa atribut seperti tipenya kita gunakan teks, kemudian name-nya saya gunakan misalnya txt id, kemudian ada juga kelas yang akan kita gunakan, ini kelas dari bootstrap-nya, form control, lalu ada juga placeholder. Placeholder-nya misalnya ID pelanggan, ini tulisan yang akan ditampilkan ketika ketika datanya belum ada di input, diketikkan, jadi muncullah ID pelanggan. Nah, kemudian required artinya datanya tidak boleh kosong. Misalnya saya simpan, kemudian saya coba reload halaman tambahnya. Nah, muncullah di sini seperti ini ID pelanggan. Kemudian kita tinggal copy untuk yang selanjutnya nama pelanggan. Saya bedakan txt nama jadinya bagian name-nya. Kemudian di sini placeholder-nya nama pelanggan. Lalu kita lihat, saya simpan. Ya, muncul yang kedua nama pelanggan. Nah, yang ketiga adalah alamat. Saya paste lagi. Di sini saya ganti menjadi alamat. Nah, untuk alamat saya tidak menggunakan input, saya menggunakan text area. Text area. Oke, di dalam penggunaan text area, di sini kita membutuhkan name-nya juga, name-nya txt alamat misalnya.
kemudian kelasnya sama form control, lalu placeholdernya sama dengan alamat. Saya simpan. Oke, muncul alamat. Yang terakhir adalah nomor handphone. Nomor handphone saya paste juga, saya ganti ID-nya menjadi nomor handphone. Kemudian name-nya kita ganti menjadi txt HP. Ya, hasilnya adalah kita sudah mempunyai 4 buah inputan di dalam formnya. Dan terakhir kita akan buat tombolnya. Kita akan buat tombolnya atau desain tombolnya, ya saya paste lagi. Kemudian di sini saya hapus saja dulu ya. Nah, saya akan buat call span, ya saya gabungkan 2 buah kolomnya menjadi 1. Ya, call span penggabungan 2 buah kolom menjadi 1. Nah, kemudian di situ ada saya gunakan button. Nah, buttonnya adalah tipenya submit yang pertama, kemudian name-nya BTN save misalnya, kemudian kelasnya saya buat BTN, kemudian BTN ukurannya ya biasa aja yang normal, jadi langsung aja warna BTN sukses misalnya, yang warna hijau kalau di bootstrap-nya. Lalu ada bantuan, kita tambahkan span. Di dalam span-nya ada, kita kasih icon. Itu tadi grip icon-nya, grip icon plus ini. Saya copy grip icon plus, jadi saya taruh di sini. Nah, di tombolnya nanti ada tulisan simbol ya, simbol plus. Kemudian baru ada tulisan di ujungnya saya buat misalnya tadi di record. Kemudian yang kedua adalah tombol reset. Saya copy buttonnya. Yang kedua tipenya reset, kemudian namanya BTN reset, lalu kelasnya BTN Ranger warna oranye, lalu ikonnya saya buat aja misalnya repeat, dan di sini tulisan tombolnya reset. Nah, ini jadi ada 2 tombol, tombol 50 record dan tombol reset. Saya save, saya reload. Oke, nah selesai. Ini dia create new recordnya dan tombol resetnya. Baik, di sini ya karena durasi Zoom kita sudah hampir habis nih, nggak sampai 1 menit lagi, jadi mungkin ya